Ada malam ketika manusia takut pada hutan. Ada malam ketika manusia takut pada gunung. Tapi April tahun 1815, orang-orang di Jawa Timur mulai takut pada langit. Karena selama 3 hari, langit tidak lagi terlihat seperti milik manusia. 10 April 1815, jauh di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora meledak. Ledakan itu begitu besar hingga terdengar ribuan kilometer jauhnya. Orang-orang mengira meriam perang sedang ditembakkan. Sebagian mengira armada bajak laut menyerang pesisir. Sebagian lagi percaya kiamat telah dimulai. Tidak ada yang tahu bahwa puluhan ribu manusia sedang kehilangan nyawa mereka dalam waktu yang hampir bersamaan. Desa-desa hilang, hutan terbakar, sungai berubah menjadi lumpur panas, dan langit mulai dipenuhi abu. Tetapi dunia terlihat seperti menjelang tengah malam. 600 kilometer dari sana, di kaki Gunung Bromo, seorang lelaki tua terbangun dari tidurnya. Namanya Suripto, dukun adat Tengger. Usianya 60 tahun. Rambutnya sudah memutih. Punggungnya mulai membungkuk. Namun pendengarannya masih tajam. Malam itu ia mendengar suara yang membuatnya membuka mata. Suara gemuruh. Sangat jauh. Tapi tidak seperti petir. Tidak seperti longsor. Tidak seperti gunung meletus. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang robek. Seperti langit sedang terkoyak perlahan. Suripto keluar rumah. Desa masih tertidur. Angin malam berembus dingin. Namun bumi terasa bergetar sangat halus. Nyaris tidak terasa. Seperti denyut jantung raksasa yang bersembunyi di bawah tanah. Lelaki tua itu menatap timur. Lama, sangat lama. Lalu berbisik, "Ana sing liwat." Ada sesuatu yang sedang lewat. Esok paginya, matahari tidak muncul. Bukan mendung, bukan hujan. Langit hanya menjadi gelap. Aneh, pekat. Seolah seseorang menumpahkan tinta hitam ke udara. Jam menunjukkan pagi. Tetapi dunia terlihat seperti menjelang tengah malam. Ayam tidak berkokok. Burung-burung tidak terbang. Bahkan suara serangga menghilang. Warga Tengger mulai menyalakan obor. Anak-anak menangis. Orang tua berkumpul di rumah-rumah. Mereka belum tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu satu hal. Alam sedang berubah. Dan perubahan itu membuat mereka takut. Hari pertama berlalu. Malam datang. Lalu pagi kembali datang. Namun tetap gelap. Hari kedua. Kegelapan semakin pekat. Abu mulai turun dari langit. Tipis, halus, diam-diam, seperti salju. Ketika menyentuh kulit, terasa lembut. Namun baunya membuat perut mual. Seperti daging terbakar, seperti rambut hangus. Seperti sesuatu yang pernah hidup. Orang-orang mulai berdoa. Sebagian menangis, sebagian mengurung diri di rumah. Dan Suripto tidak tidur. Ia duduk di depan pura kecil, memandang ke arah Bromo. Di hadapannya sebatang dupa menyala. Api kecil itu menjadi satu-satunya cahaya yang terlihat hidup. Lalu sesuatu terjadi. Asap dupa yang semula naik lurus
mendadak berputar, membentuk lingkaran. Kemudian perlahan berubah bentuk, menyerupai wajah manusia. Suripto membeku karena wajah itu tampak sedang menangis. Malam kedua, desa menjadi sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar suara, tangisan, jauh, samar, nyaris tidak terdengar. Suripto mengira itu hanya angin. Namun, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. Dan kali ini bukan satu suara, melainkan ratusan, mungkin ribuan. Tangisan laki-laki, tangisan perempuan, tangisan anak-anak. Semuanya bercampur menjadi satu. Datang dari atas langit, bukan dari bumi, bukan dari gunung, dari langit. Suripto perlahan mengangkat kepala. Dan saat itulah darahnya terasa membeku. Di atas awan abu ada bayangan. Banyak sekali bayangan. Jumlahnya tidak terhitung. Melayang perlahan, seperti arus sungai hitam yang mengalir di udara. Ada yang berjalan, ada yang menyeret kaki, ada yang menggendong anak, ada yang memanggul tubuh seseorang. Ada pula yang kehilangan sebagian tubuhnya. Dan semuanya bergerak ke arah yang sama. Bromo. Tangisan itu semakin keras, semakin dekat. Sampai akhirnya Suripto mulai mendengar kata-kata di antara suara-suara tersebut. Aku di mana? Rumahku di mana? Anakku. Adem. Dingin. Suara-suara itu datang dari segala arah, membuat udara terasa berat, membuat dada sesak, membuat kaki gemetar. Dan tiba-tiba, sesuatu jatuh dari langit. Bruk, tepat di lautan pasir, tidak jauh dari tempat Suripto berdiri. Lelaki tua itu mendekat, pelan, dengan tangan gemetar. Lalu ia melihatnya. Sebuah sandal anak kecil, hangus, masih berasap, seolah baru saja keluar dari api. Padahal tidak ada api di sana. Tidak ada siapa-siapa, hanya abu dan kegelapan. Saat Suripto mengangkat sandal itu, ia mendengar suara kecil di belakangnya. Mbah. Tubuhnya menegang. Perlahan, ia menoleh. Seorang anak perempuan berdiri di sana. Usianya sekitar 8 tahun. Tubuhnya dipenuhi abu. Rambutnya kusut. Kulit tangannya gosong. Namun yang paling mengerikan, bayangan tubuhnya tidak ada. Tidak ada bayangan sama sekali. Padahal cahaya obor masih menyala. Anak itu menatap Suripto. Matanya merah karena menangis. Bah, srengenge neng di. Mataharinya di mana? Suripto tidak menjawab. Anak itu menunduk, memeluk secarik kain hangus. Lalu berkata pelan, "Emakku hilang. Ibuku hilang. Aku goleki saka mau. Aku mencarinya dari tadi." Lalu ia menunjuk langit. Akeh wong nang kono. Banyak orang di sana. Melayu kabeh. Mereka semua berlari. Mbah, sakjane aku wis mati toh.
apakah aku sebenarnya sudah mati? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suripto tidak tahu harus menjawab apa. Karena di hadapannya berdiri seorang anak yang tidak sadar bahwa hidupnya telah berakhir. Dan di atas mereka, puluhan ribu jiwa masih bergerak dalam kegelapan, mencari jalan pulang yang tidak bisa mereka temukan. Malam semakin larut. Tangisan semakin keras. Langit seolah dipenuhi orang-orang yang tersesat. Lalu tiba-tiba, seluruh bayangan itu berhenti bergerak. Serentak, seperti menerima perintah yang sama. Mereka menoleh ke arah Bromo. Dan dari dalam kawah, terdengar gemuruh panjang. Bum! Tanah bergetar, abu beterbangan. Jantung Suripto berdetak kencang. Karena sesaat ia merasa Bromo sedang menjawab mereka. Suripto segera membakar seluruh dupa yang dibawanya. Api kecil menyala di tengah lautan pasir. Ia mengangkat kedua tangan, berdoa, memohon kepada Sang Hyang Widi, memohon kepada leluhur, memohon agar jiwa-jiwa itu menemukan jalan. Karena jika tidak, ia takut mereka akan terus berkeliaran, terus mencari, terus menangis, tanpa akhir. Angin besar tiba-tiba datang. Asap dupa membubung tinggi, membentuk jalan putih menuju langit. Anak perempuan itu melihatnya. Tangisnya berhenti. Perlahan ia tersenyum. Lalu melangkah ke arah asap. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tubuhnya mulai memudar, seperti kabut terkena matahari. Sebelum menghilang, ia menoleh. Matur nuwun, Mbah. Terima kasih. Dan lenyap. Setelah itu, satu demi satu bayangan di langit mulai mengikuti jalan yang sama. Puluhan, ratusan, ribuan. Mereka menghilang perlahan, seperti sungai hitam yang akhirnya menemukan muaranya. Dan untuk pertama kalinya selama 2 hari, langit kembali sunyi. Pagi hari ketiga, warna merah muncul di ufuk timur. Tipis, lemah, namun nyata. Matahari akhirnya kembali. Orang-orang bersorak. Sebagian menangis bahagia. Sebagian bersujud syukur. Mereka mengira bencana telah berakhir. Tetapi Suripto tahu, yang berakhir bukan hanya kegelapan, melainkan perjalanan puluhan ribu jiwa yang sempat tersesat di langit Jawa. Bertahun-tahun kemudian, sebelum meninggal, Suripto pernah mengatakan sesuatu kepada muridnya. Sebuah kalimat yang terus diceritakan turun-temurun. Langit adalah jalan. Jika jalannya tertutup abu, mereka yang mati bisa tersesat kemana saja. Dan sampai hari ini, ketika kabut turun terlalu cepat di sekitar Bromo, sebagian orang tua Tengger masih memilih pulang lebih awal. Karena mereka percaya, tidak semua yang berjalan di dalam kabut sedang mencari rumah. Sebagian masih mencari jalan pulang sejak tahun 1815.